Makanya kalau ngelihat dari faktor-faktor tadi, ya nggak ada tandingannya ini Dukuh Atas sekarang. Saya duga itu tidak terjadi di Depok, tidak terjadi di Citayam. Nah, kalau anak-anak ini nih mereka sebaliknya. Mereka oke, ini yang banyak banget di request nih. Citayam Fashion Week. Jujurnya, pas awal-awal ini muncul, gue nggak nyangka sih ini bakal jadi satu subkultur yang besar banget gini. Ternyata keren banget ya. Jadi, ayo kita lengkapi playlist jametologi duniawi kita. Tapi, sebelum kita mulai kuliah perjametan kita, gue mau cerita dikit nih. Jadi, tiap kali gue syuting, gue tuh suka nyiapin jajanan, terutama minuman. Biar ngomongnya nih makin semangat. Biar pas ngomong tenggorokan nih tetap seger. Dan biasanya minumannya tuh yang penting enak, yang penting seger. Bodoh amat itu menyehatkan apa enggak. Tapi itu dulu. Sekarang, gue selalu mastiin kalau makanan atau minuman yang gue konsumsi itu punya kandungan yang baik buat tubuh gue. Dan jajanan yang menuhin standar itu adalah ini. Jele kolagen. Minuman dengan kandungan kolagen dan vitamin C. Mungkin nih kalau lo ingat pengikutnya Tawinanra di Thailand, yang sekte sesat di Thailand, itu kan para pengikutnya kan pernah ngomong, kolacon, kolacen, apa itu? Saya sih nggak butuh. Sesat itu statementnya, sama kayak alirannya. Soalnya faktanya, kolagen tuh merupakan protein yang penting banget buat tubuh kita. Khususnya buat kulit. Dan selain itu, kandungan vitamin C di jele kolagen ini juga bagus banget nih. Buat meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan. Apalagi di zaman penyakit makin aneh-aneh gini kan. Yang namanya imun tuh ya harus dijaga banget. Makanya sekarang, jele kolagen ini jadi favorit gua nih. Karena nggak cuma rasanya yang enak, tapi juga manfaatnya tadi. Yang bagus buat kulit sama tubuh kita. Cara minumnya juga simple, tinggal buka, kenyot. Enak deh. Lagi ya. Nah, buat lo yang pengen nyobain ini juga, langsung aja ke Indomaret terdekat. Karena jele kolagen ini udah tersedia di Indomaret seluruh Indonesia. Wah, mantap ya. Jele kolagen, aroima. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita lengkapi playlist jametologi duniawi kita. Kita bahas fenomena subkultur Citayam Fashion Week di Learning by Googling. Buat anak-anak Jabodetabek, pasti udah hafal nih sama daerah yang namanya Citayam. Apalagi kalau lu anak kereta. Jadi ya sesuai namanya, Citayam Fashion Week ini adalah fenomena ajang anak-anak pinggiran Jakarta. Kayak Citayam buat saling pamer outfit. Tapi, walaupun namanya Citayam Fashion Week, ini bukan berarti fenomena ini terjadinya di Citayam ya. Enggak. Mereka kumpulnya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Kok bisa? Jadi, semenjak daerah sekitar Stasiun Sudirman dan Dukuh Atas ini dijadiin kawasan berorientasi transit, tempat ini nih mulai banyak didatengin orang-orang dari berbagai tempat di Jakarta dan sekitarnya. Kawasan berorientasi transit tuh apa? Kalau menurut MRT Jakarta, simpelnya, kawasan berorientasi transit itu adalah kawasan yang emang dibikin ideal buat akses dan transit ke berbagai transportasi umum. Dan mulai dari pedestriannya, bangunannya, dan ruang publiknya, di sini tuh emang dibikin biar orang nyaman berkegiatan dan berjalan. Makanya kalau lu lihat kan di kawasan ini tuh stasiunnya aja tuh seenggaknya ada 3 ya. Ada stasiun Sudirman, stasiun Dukuh Atas, sama stasiun BNI City. Itu baru stasiunnya. Belum lagi akses ke kendaraan umum lainnya, kayak ke Transjakarta sama angkot. Itu juga banyak banget di situ aksesnya. Jadi ya nggak heran ya, kalau akhirnya kawasan Dukuh Atas ini jadi rame sama orang-orang dari Jakarta dan sekitarnya. Oke, kita balik lagi ke Citayam Fashion Week-nya. Jadi awalnya, anak-anak dari pinggiran Jakarta ini, ya mereka tuh sekedar datang dan nongkrong aja ke Dukuh Atas. Mereka nongkrong, beberapa sambil main musik,
Dan pastinya mereka sambil bergaya maksimal sesuai selera dan kemampuan mereka. Iya, itu yang gue suka di sini. Outfit-outfit mereka nih nggak selalu outfit yang mahal dan branded. Di awal-awal subkultur ini muncul tuh, mereka bener-bener berdandan sesuai kemampuan mereka. Kalau lo inget di video gue ngebahas tentang lasap, di situ kan disebut mereka nih rela nggak makan berhari-hari dan ngabisin duit mereka cuma buat beli baju mahal yang branded. Nah, kalau anak-anak ini nih mereka sebaliknya. Mereka suka mix and match pakaian-pakaian yang masih terjangkau buat mereka. Ada yang beli di thrift shop, ada yang dapat dikasih, ada juga yang beli berkat diskonan di e-commerce. Ya macem-macem lah. Intinya, beda sama lasap yang maksain diri outfitnya tuh harus mahal. Kalau mereka ini nih, lebih ke berusaha memaksimalkan modal mereka yang terbatas. Buat tetap tampil sekece mungkin. Dan faktor ini nih yang gue suka banget. Nah, seingat gue, remaja-remaja yang suka ngumpul di duku atas ini nih mulai viral waktu konten tentang mereka tuh sering trending di sosmed, kayak di TikTok sama Instagram. Banyak banget video mereka yang viral. Ada video mereka lagi pada nongkrong, pakai outfit yang mix and match ala mereka, di post trending. Ada juga video konten tanya jawab percintaan gitu, di post trending. Dan yang video interview ini sih yang gue inget, waktu Bonge sama Kurma di interview. Itu nempel banget tuh di otak gue tuh. Ya pokoknya, apapun kontennya, asal ada mereka, jadi cepet banget trendingnya. Akhirnya makin nge-hype lah di internet tentang kawasan duku atas yang mendadak jadi tempat ajang pamer outfit. Dan ya udah, makin banyak lah orang-orang dengan interest serupa yang datang ke sana. Jadi subkultur sendiri udah mereka. Subkultur Citayam Fashion Week. Ada yang udah ke sana? These youngster styles are unique. Most people call it the real streetwear. Terus semenjak mereka makin viral dan makin banyak orang yang datang ke kawasan duku atas, akhirnya sekarang ada kegiatan rutin di sana. Kegiatan yang jadi trademark di sana. Street Fashion Show. Ngapain tuh? Jadi di salah satu zebra cross di sana, itu tuh dijadiin catwalk buat ajang fashion show. Siapapun yang ngerasa pengen mamerin outfitnya, mereka jadi punya semacam catwalk gitu buat nampilin fashion mereka. Jadi mereka bakal jalan bolak-balik, nyebrang jalan sambil fashion show di sana. Dan di seberang mereka, kamera-kamera biasanya tuh udah ready buat ngambil foto mereka. Wah. Dan yang bikin gue kagum dari subkultur fenomenal ini adalah banyak dari anak-anak muda di sana yang sekarang bisa dapat penghasilan sendiri berkat jadi konten kreator. Bisa manfaatin kesempatan, akhirnya dapat rezeki. Dan yang dapat rezeki di sini sebenarnya nggak cuma mereka. Makin ramainya kawasan duku atas ini juga ngebawa rezeki buat pedagang-pedagang keliling yang biasa mangkal di sana. Omset mereka bener-bener naik drastis, antara 3-5 kali lipat semenjak Citayam Fashion Week ini viral. Wah, bagus ya. Dan akhirnya setelah catwalk zebra cross ini viral, makin banyak lagi orang yang datang ke kawasan itu. Baik yang pengen nonton doang, maupun yang pengen nyobain langsung jalan di catwalknya. Ada siapa aja emang? Ada macem-macem lah. Beberapa model profesional aja nih sempat ngampir ke sana juga. Dan ikut tampil di panggung jalanan Citayam Fashion Week. Beberapa komunitas juga nggak mau ngelewatin keseruan di Citayam Fashion Week ini. Mulai dari komunitas cosplay Jepangan, komunitas superhero, komunitas dance, banyak lah. Ditambah konten kreator yang nyoba ngonten di sana. Terus ada juga TV-TV yang pengen ngeliput, ditambah lagi sama orang-orang yang pengen ngeliat-liat doang. Ya udah, makin rame udah stasiun duku atas ini. Terlalu rame malah hitungannya. Dan ini nimbulin efek negatif jadinya. Emang ada negatifnya? Ya ada. Masalah yang ditimbulin dari kegiatan ini ada. Yang paling jelas nih, kegiatan street fashion show yang ngeganggu arus lalu lintas. Karena kayak yang gue bilang tadi, yang dijadiin catwalk sama anak-anak muda ini nih zebra cross. Zebra cross yang masih difungsikan dengan normal. Dipakai buat fashion show, ya pastinya sedikit banyak jadi ngehambat arus lalu lintas di sana lah. Macet kan jadinya kan. Walaupun sebenarnya
Kalau lu suka ngelewatin stasiun Duku Atas, sebenarnya jalan di dekat stasiun Duku Atas ini nih relatif sepi ya kalau dibandingin sama jalanan lainnya di sekitarnya. Tapi ya tetap aja, ini tuh hitungannya masih jalan umum yang dilalui kendaraan. Bahkan masyarakat sekitar juga udah mulai protes kan, karena mobilitas mereka nih jadi terganggu, saking ramenya di sana. Dan pihak kepolisian sendiri sama beberapa LSM kayak Jakarta Watch, mereka juga bilang kan, kalau kegiatan ini nih sebenarnya ngelanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Makanya nggak heran kalau kegiatan ini tuh bener-bener dipantau dan diawasin langsung sama petugas kepolisian, Satpol PP, sama petugas dinas perhubungan buat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena balik lagi, ini basicnya melanggar peraturan ternyata. Tolong dikasih jalan. Kasihan warga sini. Jadi korban. Pinggir sebentar. Kasihan bang, warga sini bang. Mau makannya aja susah bang. Selain itu, anak-anak muda yang suka nongkrong di kawasan ini juga nggak lepas dari stigma negatif masyarakat. Ya, gue yakin sebagian dari lu, terutama yang tinggal di Jabodetabek, pasti lu tau lah kalau remaja-remaja Citayam, Bojong, dan sebagainya tuh sering banget dapet cap negatif. Dibilang kampungan lah, dibilang norak lah, dibilang gak punya kerjaan lah. Intinya banyak banget yang remehin mereka. Bahkan menurut Millennialis ID, beberapa orang juga nganggep kalau keberadaan anak-anak muda dengan outfit nyeleneh ini nih mereka nih kayak sampah yang ngotorin fasilitas umum yang udah bagus-bagus dibangun. Waduh. Kayak fasilitasnya udah modern nih, tapi kok yang nongkrong malah anak-anak kampung. Wah. Emang ngeri ya stigma-stigma negatif gitu tuh ya. Tapi sayangnya, image negatif mereka ini malah jadi diperkuat sama kelakuan sebagian dari mereka yang emang meresahkan. Contoh, yang paling sering tuh buang sampah sembarangan. Jadi, sejak kawasan ini makin rame, jadi banyak banget tuh ditemuin puntung rokok sama plastik-plastik sisa makanan dan minuman yang berserakan gitu aja di sana. Padahal di situ ada tempat sampah, tapi sampahnya malah berserakan. Oke. Buat teman-teman JJ mohon ya, jadi di sini juga punya nama. Jadi kalau misalnya mau buang sampah tuh pada tempatnya aja. Terus selain itu, sempat juga beredar video yang nunjukin sekelompok anak muda yang tidur di sepanjang trotoar dan taman dekat stasiun Dukuh Atas. Alasan mereka tidur di situ antara karena mereka nongkrongnya kemalaman, jadi mereka nggak bisa pulang karena ketinggalan kereta, atau bisa juga demi nunggu Citayam Fashion Week besoknya. Mereka jadi kayak, daripada gue balik besoknya kesini lagi, ya mending gue nginep deket-deket sini aja dah, lebih hemat. Ngemper di jalan deh, gak apa-apa. Lupa mereka kalau yang jadi tempat tidur mereka tuh fasilitas umum. Makanya akhirnya sempet kan tuh, polisi ngebubarin anak-anak muda yang nongkrongnya kemalaman. Dibubarin sama polisi, biar gak ada yang nginep-nginep gini lagi. Terus yang ketahuan buang sampah sembarangan juga kan akhirnya dapat hukuman. Harus nyapu kalau ketahuan. Dan dari sinilah akhirnya pandangan masyarakat tentang Citayam Fashion Week ini jadi kebagi dua. Ada yang suka liatnya, ada yang risih juga ngeliatnya. Kalau lu termasuk yang mana? Video ini diunggah oleh pengguna Instagram Dimas Farisan. Terlihat banyak remaja yang tidur di jalur pejalan kaki. Warganet ramai mengomentari hal ini sebagai sisi lain dari fenomena Citayam Fashion Week. Ada yang berkomentar bahwa mereka ini terpaksa tidur di jalan karena ketinggalan kereta terakhir. Sementara itu warganet yang lain juga menyayangkan di balik kehebohan SCBD ini justru mengurangi keindahan fasilitas publik yang sudah memadai. Nah, dipercaya fenomena Citayam Fashion Week ini bisa muncul karena adanya keterbatasan dan kesenjangan ruang publik. Remaja-remaja dari berbagai wilayah di sekitar Jakarta ini bisa ngumpul di satu titik. Ya simpelnya, karena di tempat asal mereka ruang kayak gini tuh nggak ada. Kawasan Dukuh Atas ini bener-bener jadi tempat ideal karena memenuhi beberapa kriteria. Strategis, gampang dijangkau, nyaman buat berbagai aktivitas, dan yang terpenting murah. Dan harus diakuin, nyari alternatif tempat yang kayak gini lagi tuh emang susah loh. Kalaupun ada ruang publik yang nyaman dan strategis, itu biasanya mahal.
Contoh, misalnya kayak di M Block deh. Itu di sana enak banget buat ngumpul dan nongkrong. Tapi harga-harga jajanannya itu bukan buat pasar Citayam Fashion Week. Bukan di situ. Terus buat orang-orang pinggiran Jakarta, kayak Citayam, Bojong, dan sebagainya, ini tuh tempatnya nggak terlalu strategis. Nggak abis lu turun KRL langsung tempatnya. Nggak kayak gitu. Lu masih harus naik bis dulu atau MRT dulu. Makanya kalau ngelihat dari faktor-faktor tadi, ya nggak ada tandingannya ini Dukuh Atas sekarang. Kalau menurut Nirwono Yoga, seorang pengamat tata kota, mindset masyarakat Jabodetabek soal ruang publik tuh masih terpaku di mall sama pusat perbelanjaan. Dan ini bikin ruang publik seakan jadi barang mewah buat masyarakat kelas bawah. Jadi mindset orang-orang kita tuh kalau mau ngumpul ya di mall. Atau sekarang mungkin ngegeser dikit, kalau mau ngumpul, kalau mau nongkrong ya di coffee shop. Pokoknya mindsetnya kalau mau ngumpul ya harus keluar duit. Padahal kan bisa aja janjian ngumpul di taman, bawa bekal masing-masing. Itu kan lebih murah kan. Tapi kebanyakan mindsetnya tuh nggak ke situ. Dan ini juga yang bikin Hari Nugroho, sosiolog dari UI, jadi punya keraguan tentang masa depan Citayam Fashion Week ini. Jadi di wawancaranya sama Times Indonesia, di situ Hari Nugroho tuh bilang kalau dia nih ragu kawasan Dukuh Atas bakal bertahan lama dan jadi pusat subkultur kayak di Harajuku, Jepang. Kenapa ragu? Karena menurut dia, munculnya Citayam Fashion Week ini nih cuma respon spontan yang nggak terstruktur dari beberapa orang dengan nasib yang sama. Jadi karena nggak terstruktur, ya nantinya hype-nya bakal hilang pelan-pelan dengan sendirinya. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah Citayam Fashion Week ini emang cuma spontanitas dan tren sesaat aja? Atau malah ini nih sebenarnya berpotensi buat jadi subkultur khas yang berkelanjutan? Kalau menurut lu gimana? Ya kalau menurut Baim Wong sih kayaknya ini berpotensi banget ya. Kayaknya. Jadi sebenarnya ruang-ruang kota di negara maju memang cukup mempunyai tempat untuk generasi muda itu bisa memuaskan keinginannya, bertemu dengan orang lain di ruang terbuka dan tidak usah bayar. Nah, saya duga itu tidak terjadi di Depok, tidak terjadi di Citayam, tidak terjadi di daerah pinggir-pinggiran Jakarta. Bisa mereka mendapatkan satu ruang, tapi mungkin harus melalui konsumsi ke mall, ke cafe, yang itu juga dalam kondisi pandemik sekarang itu menjadi mahal, inflasi yang tinggi. Update terbaru dari Citayam Fashion Week ini, pas gue lagi ngedit video ini adalah catwalk di zebra crossnya udah dilarang. Karena selain emang ngelanggar tadi, warga sekitar yang protes nih juga udah makin banyak. Nah, kalau menurut gue ini jadi momen penentuan nih. Apakah subkulturnya bakal tetap bertahan? Apakah mereka bakal masih tetap kumpul walaupun catwalknya udah nggak ada? Terus ada kabar juga sama Pemprov ini bakal dipindahin ke lokasi yang lebih kondusif, yang nggak ngeganggu siapapun. Kita tunggu aja ya. Zebra cross adalah gunakan untuk penyeberangan orang, bukan untuk fashion show. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang fenomena Citayam Fashion Week. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.